Udah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngendi. Bapak kayak ngendi sih dosennya ngendi, Pak? Wis enek. Udah ada. Rono. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Dokter. Gimana Pak? sehat. Tapi Aper, ngantuk. Pak. Baik, eh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Siang hari ini kita melanjutkan pertemuan diskusi kita mata kuliah ini asesmen ya. Iya betul Pak. Language Testing and Assessment. Kelas XN. XN. Oke, kelas XN. Pertemuan yang kelima. Oke. Bicara tentang testing speaking and writing skills. Kemarin sudah kirim materi ya kelompoknya Bu Sofi kalau tidak salah. Betulkah? Ya betul betul Pak. Betul Pak. Ya, Sofi dan Bu Putri. Sofi dan Bu Putri Ngawirabaya. Oke. Baik, ini fokusnya langsung ya, dua-duanya ya, antara speaking dan writing skill ya. Iya betul Pak. Oke, baik, kita langsung dengarkan dulu apa yang disampaikan dari Bu Sofi dan Bu Tri tentang testing speaking and writing skills. Silakan. Ya baik izin share screen terlebih dahulu Bapak. Apa sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Sudah. Ya. Dah. Silakan Sofi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Oke. saya hormati Bapak Dr. Imam Suseno, SEMPD, sebagai dosen mata kuliah Language Testing and Assessment dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang testing, speaking, and writing skill dalam mata kuliah Language Testing and Assessment. Perkenalkan, saya Sofiatul Ilma dan juga rekan saya ada Putri Ngawirabaya. Kemampuan speaking and writing merupakan dua keterampilan produktif yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kedua keterampilan ini menuntut peserta didik untuk menghasilkan bahasa secara aktif, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam proses penilaian, speaking dan writing sering dianggap lebih kompleks dibandingkan listening dan reading karena melibatkan subjektivitas penilai, penggunaan rubrik, serta berbagai aspek bahasa yang harus diperhatikan. Di banyak kelas, siswa mampu menjawab soal pilihan ganda dengan baik, tetapi ketika diminta berbicara dan menulis, mereka kesulitan menyampaikan ide. Hal ini menunjukkan adanya gap antara pemahaman dan produksi bahasa. Kemudian pengertian testing, speaking, and writing itu sendiri adalah proses mengukur kemampuan peserta didik dalam menghasilkan bahasa Inggris secara lisan dan tertulis. Tujuan utama testing ini adalah untuk mengetahui yang pertama ada tingkat kemampuan berkomunikasi siswa, kemudian ketepatan penggunaan grammar dan vocabulary, yang ketiga yaitu ada kelancaran dan koherensi ide, dan yang terakhir ada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif. Penilaian speaking dan writing skill karena tidak ada satu jawaban benar dan sangat dipengaruhi subjektif penilai, maka ini beberapa alasan speaking, writing kenapa sulit dinilai. Yang pertama yaitu ada karena jawaban peserta didik sangat beragam, kemudian tidak hanya ada satu jawaban benar.
Yang ketiga ada penilaian dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian yang keempat ada dibutuhkan rubrik yang jelas dan terstruktur. Dan yang terakhir membutuhkan waktu lebih lama dibanding tes pilihan ganda. Nah, seperti contoh seorang siswa mendapatkan nilai tinggi dari satu guru, tetapi nilai lebih rendah dari guru lain untuk tugas speaking yang sama. Hal ini terjadi perbedaan antara standar penilaian. Kemudian untuk menghindari ketidakadilan, penilaian harus memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, dan fairness gitu ya. Nah, prinsip penilaian speaking and writing dalam menilai speaking writing terdapat beberapa prinsip penting, yaitu ada validity, yaitu tes benar-benar mengukur kemampuan speaking atau writing. Kemudian ada reliability, yaitu hasil penilaian konsisten, dan practicality, yaitu tes mudah dilaksanakan. Kemudian ada authenticity, yaitu tugas menyerupai situasi nyata. Dan yang terakhir ada fairness, yaitu semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Jadi tanpa prinsip ini, nilai yang diberikan tidak mencerminkan kemampuan asli siswa. Tes speaking dapat berupa interview, role play, atau presentasi gitu ya. Tes speaking dapat dilakukan dalam bentuk interview, role play, picture description atau storytelling, kemudian discussion, oral presentation, and debate. Setiap jenis tes memiliki tujuan dan tingkat kesulitan yang berbeda. Seperti contoh dalam tes role play gitu ya. Siswa lebih aktif karena situasinya menyerupai kehidupan nyata dibandingkan hanya menjawab pertanyaan secara formal saja. Contoh tugas speaking adalah memperkenalkan diri dengan cara contoh tugasnya, please introduce yourself and tell us about your daily activities. Nah, aspek yang dinilai yaitu ada pronunciation-nya, grammar-nya, vocabulary-nya, fluency-nya, dan comprehension. Nah, seperti contoh ada siswa yang sangat lancar berbicara tetapi banyak kesalahan grammar. Sementara siswa lain sangat hati-hati sehingga grammar benar tetapi kurang lancar. Nah, ini menunjukkan pentingnya menilai berbagai aspek secara seimbang. Nah, berikut rubrik penilaian speaking. Ada beberapa komponen umum dalam rubrik speaking. Yang pertama ada pronunciation-nya, kemudian ada grammar accurate dan vocabulary use. Kemudian yang keempat ada fluency, content and organization. Dan skor biasanya menggunakan rentang 1-5 atau 1-10. Jadi rubrik membantu penilaian menjadi objektif dan terstruktur. Berikutnya yang akan disampaikan oleh Miss Putri. Baik, terima kasih Sofi. Nah, ini adalah contoh rubrik sederhana dari penilaian speaking. Nah, di sini ada aspeknya ada pronunciation, ada grammar, ada fluency, dan vocabulary. Nah, di sini rentang skornya adalah 1-5. Nah, skor 1 untuk pronunciation sulit dipahami atau tidak dimengerti. Kemudian skor 3 untuk pronunciation itu cukup jelas. Kalau skor 5 untuk pronunciation di sini bisa dilihat sangat jelas. Kemudian untuk grammarnya sendiri, kalau skor 1 itu berarti banyak kesalahan. Kemudian kalau skor 3 itu berarti ada beberapa kesalahan. Dan skor 5 ini hampir tidak ada kesalahan, berarti almost perfect gitu ya. Kemudian ada juga fluency, kelancaran. Nah, kalau skor 1 berarti banyak jeda, kebanyakan berhenti gitu ya. Nah, ada skor 3, cukup lancar meskipun terputus-putus. Nah, kalau skor 5 di sini artinya anak sangat lancar dalam berbicara. Kemudian juga ada vocabulary, kayak yang dinilai kalau skor 1 berarti sangat terbatas pemahaman vocabulary-nya. Nah, ketika anak mendapatkan skor 3 berarti cukup bervariasi, ada beberapa vocab. Nah, kalau skornya 5 berarti perfect, di mana anak ini sangat banyak perbendaharaan vocabulary-nya. Nah, kemudian di slide selanjutnya, di sini ada jenis-jenis writing. Nah, tes writing di sini dapat berbentuk ada sentence writing, kemudian ada paragraph writing, ada penulisan esai, penulisan report writing, kemudian lettering or email writing, ada narrative text,
dan ada argumentatif esai. Nah, pemilihan jenis tes ini disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Nah, contohnya misal pada level awal, nah, siswa ini cukup menulis paragraf sederhana saja. Namun, pada level lanjut, mereka dituntut menulis argumentatif esai yang membutuhkan analisis dan critical thinking. Jadi, semua tergantung dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya di sini ada rubrik penilaian writing. Nah, untuk komponen utama penilaian writing adalah yang pertama konten. Kemudian setelah konten ada organization. Kemudian setelah organization ada grammar. Setelah ada grammar, vocabulary. Dan yang kelima di sini mekanik. Nah, jadi di sini setiap aspek itu saling melengkapi dalam menentukan kualitas tulisannya si anak didik. Nah, dari rubrik ini pun membantu dosen atau guru memberikan penilaian yang lebih objektif. Nah, ini adalah contoh rubrik dari penilaian tes writing. Nah, skor yang diambil adalah 1-5, tentang 1-5. Yang dinilai ada konten, organization, grammar, dan mekanik. Kalau skor 1 berarti kontennya ide tidak jelas. Berarti belum jelas ini anak menulis esainya. Kemudian ada skor 3, idenya cukup jelas. Skor 5, di sini ide sangat jelas. Organization berarti tidak teratur untuk penulisannya. Kalau skor 1, kalau skor 3 berarti cukup teratur. Kemudian kalau skor 5 ini sangat teratur si anak menulis esainya. Nah, kemudian dari segi grammar, kalau skor 1 banyak kesalahan. Kalau skor 3 ada beberapa kesalahan. Nah, kalau skor 5 hampir tidak ada kesalahan, berarti almost perfect. Nah, untuk mekanismenya sendiri, skor 1 itu berarti banyak kesalahan ejaan. Kemudian skor 3 itu berarti sedikit kesalahan. Kemudian skor 5 itu berarti sangat rapi nih dalam penulisannya ya. Jadi di sini setiap aspek itu saling melengkapi dalam menentukan kualitas tulisan dan rubrik ini pun membantu penilaian menjadi lebih objektif dan sistematis. Kemudian di sini tantangan yang muncul. Nah, di sini ada tantangan utama adalah subjektivitas dan perbedaan standar. Di sini ada subjektivitas penilai, perbedaan standar penilai, kemudian waktu penilaian yang lama, kemudian ada kesulitan membuat rubrik yang rinci, kemudian ada lagi tantangannya adalah faktor gugup atau cemas pada peserta didik. Nah, contohnya seperti dua guru misalnya ya, menilai esai yang sama, tetapi hasilnya berbeda jauh karena mungkin tidak menggunakan rubrik yang sama. Nah, hal ini sering nih terjadi dalam praktik penilaian. Kemudian di sini ada cara mengatasinya. Nah, cara mengatasi di sini adalah untuk meningkatkan kualitas penilaian dapat dilakukan, yaitu yang pertama harus menggunakan rubrik yang jelas. Nah, setelah itu melakukan pelatihan nih bagi si penilai. Kemudian menggunakan lebih dari satu penilai. Dan memberikan contoh jawaban standar. Dan kemudian bisa juga kita menggunakan teknologi seperti voice recording atau digital writing assessment. Nah, contohnya adalah misalnya setelah guru menggunakan rubrik yang sama dan melakukan diskusi penilaian, nah, perbedaan skor antara penilai menjadi lebih kecil. Bukan berarti eh, tidak sama-sama sekali ya, cuma agak kecil gitu. Nah, kemudian di sini ada peran teknologi. Nah, teknologi itu membantu penilaian menjadi lebih efektif. Nah, teknologi juga dapat membantu misalnya dari voice recording, kemudian ada video presentation, kemudian ada Google Classroom. Nah, kemudian ada Grammarly yang biasa digunakan ya untuk tes writing. Kemudian ada Turnitin, Automated Writing Evaluation. Nah, teknologi membuat proses penilaian menjadi lebih praktis, cepat, dan terdokumentasi. Nah, dengan menggunakan rekaman, misalnya rekaman speaking, guru dapat menilai ulang nih dan memberikan feedback yang lebih akurat dibandingkan dengan penilaian langsung karena bisa didengarkan kembali. Kemudian di sini kesimpulannya adalah speaking dan writing itu merupakan keterampilan produktif yang penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, penilaian kedua keterampilan ini tuh membutuhkan yang pertama adalah rubrik yang jelas tentunya. Kemudian yang kedua adalah penilai yang terlatih. Yang ketiga adalah prinsip validitas dan reliabilitas. Dan yang terakhir di sini kita butuh dukungan teknologi atau AI sebagai alat bantu seperti itu. Nah, dengan penilaian yang baik, guru dapat mengetahui kemampuan peserta didik secara lebih akurat.
Nah, kemudian speaking dan writing juga membutuhkan penilaian yang tepat agar kemampuan siswa itu dapat diukur secara akurat. Nah, kemudian ini referensinya. Kemudian, eh, ya, terima kasih. Demikian eh, presentasi dari kami. Kembalikan, Sofi. Baik, terima kasih Miss Putri. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk teman-teman, Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan dari kelompok kami bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Ada yang sudah angkat tangan beberapa, Bu Sofi? Oke, baik Pak Arief, silakan Pak Arief. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter, terima kasih kesempatannya. Tim penyaji, presentasinya luar biasa, sangat jelas, lugas, dan singkat. Pertanyaan dari saya, apa strategi yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan speaking dan writing untuk siswa secara bersamaan dalam satu pembelajaran? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaannya akan kami keep dulu, jadi boleh lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tuhu. Silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi sudah wabarakatuh. dibawakan semua. Ini sedikit mengingatkan kita yang biasanya ada namanya itu ujian praktek ya. Ujian praktek itu biasanya kan yang diuji memang speaking dan writing-nya. Dan subjektivitas itu sangat tinggi sekali gitu. Terkait apa yang sudah dialami oleh kita dan tadi dari paparkan itu, saya ingin bertanya ke kelompok ini, seberapa efektif sih penggunaan teknologi seperti Grammarly atau AI dalam menilai writing dibandingkan penilaian langsung oleh guru? Itu saja yang disampaikan pertanyaannya. Terima kasih, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuhu. Selanjutnya Miss Asri, boleh Miss? Silakan. Iya, terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya maaf Pak Imam, saya izin tidak buka kamera qadarullah karena baterainya tinggal sedikit. Di sini terima kasih untuk kelompok yang presentasi sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara guru memastikan bahwa penilaian speaking benar-benar adil bagi semua siswa, terutama yang kurang percaya diri? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, silakan dari Miss Hasana. Ya, terima kasih untuk kelompok penyaji. Pertanyaan saya sederhana. Menurut Anda, mana yang lebih sulit dinilai secara objektif, speaking atau writing? Dan mengapa? Tolong jelaskan. Baik, terima Terima kasih Bu kasih. Hasana. Eh, Kami izin jawab. Mungkin pertanyaan dari Pak Arief dulu yang akan dijawab oleh Miss Putri. Silakan Miss. Ya, baik. Terima kasih. Pak Arif, izin menjawab. Yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak adalah apa strategi terbaik untuk meningkatkan kemampuan speaking dan writing siswa secara bersamaan dalam satu pembelajaran, begitu ya Pak? Em, Strategi terbaik untuk meningkatkan kemampuan speaking dan writing siswa secara bersamaan ini yaitu dengan menggunakan integrated skill approach, yaitu di mana kita menggabungkan latihan berbicara dan menulis dalam satu rangkaian kegiatan belajar. Nah, dengan cara ini juga siswa tidak hanya memahami teori bahasa saja,
tapi juga bisa siswa ini langsung mempraktikannya secara lisan dan tulisan. Nah, salah satu strategi yang efektif yaitu ada discussion to writing, di mana guru ini memberikan topik tertentu, lalu kemudian siswa berdiskusi atau presentasi secara berpasangan atau kelompok. Nah, setelah anak ini menyampaikan ide secara lisan, kemudian siswa ini bisa diminta untuk menuliskan hasil diskusi tersebut menjadi paragraf atau esai nih di buku mereka. Nah, dari sini juga kegiatan ini bisa membantu siswa mengembangkan ide saat speaking dengan menuangkannya secara lebih terstruktur dalam writing. Nah, ada juga strategi lain selain yang tadi, ada role play dan reflection writing, di mana misalnya siswa diminta oleh gurunya melakukan role play tentang sebuah situasi. Contohnya role play di bandara atau restoran, atau juga bisa wawancara kerja. Nah, setelah itu mereka diminta nih menulis pengalaman atau dialog atau kesimpulan dari kegiatan tersebut. Nah, dengan begitu speaking melatih kelancaran dan kepercayaan diri. Kemudian writing juga melatih tata bahasa dan organisasi ide. Satu lagi yaitu ada penggunaan project based learning atau PJBL. Nah, seperti anak-anak ini diminta untuk membuat vlog sederhana, presentasi wisata, atau kampanye sosial. Nah, siswa eh, diminta oleh gurunya itu membuat naskah dulu, kemudian presentasi secara lisan. Nah, ini juga lumayan efektif karena writing menjadi persiapan dan speaking menjadi praktik nyata. Jadi, strategi terbaik adalah menghubungkan antara speaking dan writing secara alami, bukan dipisahkan. Kemudian juga speaking membantu siswa menghasilkan ide dan keberanian bahasa, sedangkan writing membantu merapikan ide dan meningkatkan akurasi bahasa. Begitu Pak Arif. Bagaimana mungkin ada teman yang bisa menambahkan, nanti kita bisa diskusi dan mungkin Bapak Imam juga bisa menambahkan. Demikian, terima kasih. Gimana Pak Arif? Sudah cukup puas? Oke, clear. Thank you ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya saya izin jawab dari pertanyaannya Miss Astri, yaitu pertanyaannya bagaimana cara guru memastikan bahwa penilaian speaking benar-benar adil bagi semua siswa, terutama yang kurang percaya diri. Begitu ya Miss Astri pertanyaannya. Baik, saya izin jawab. Untuk menjamin keadilan dalam penilaian speaking, guru perlu menggunakan rubrik penilaian yang jelas, yang rinci, transparan, sehingga semua siswa memahami standar yang digunakan. Nah, kemudian selain itu, penggunaan multiple assessment method seperti presentasi, diskusi kelompok, dan juga rekaman audio atau video itu dapat membantu memberikan kesempatan yang lebih setara. Bagi siswa yang kurang percaya diri, guru juga dapat menciptakan lingkungan yang suportif, misalnya dengan memberikan waktu persiapan, latihan bertahap, terus kemudian serta penilaian yang berbasis proses dan bukan hanya hasil akhir saja gitu. Tapi perekaman performa juga memungkinkan penilaian ulang yang lebih objektif dan mengurangi bias sesaat. Baik, itu Bu Astri, bagaimana jawabannya? Apakah bisa diterima? Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Tuhu ya, yang akan dijawab oleh Miss Putri. Baik, terima kasih Sofi. Izin mengulang pertanyaan Pak Tuhu. Yang saya tangkap adalah Monggo. seberapa efektif penggunaan teknologi AI seperti Grammarly atau AI yang lain dalam menilai writing dibanding penilaian langsung oleh guru, begitu ya Pak Tuhu. Izin menjawab, sebetulnya penggunaan teknologi AI seperti Grammarly atau AI yang lain dalam menilai writing ini cukup efektif, terutama untuk membantu proses penilaian yang cepat, konsisten, dan efisien. Kemudian teknologi ini juga sebetulnya mampu mendeteksi kesalahan grammar, kemudian ada spellingnya, kemudian punctuation, dan struktur kalimat. Nah, bahkan memberikan saran perbaikan secara instan lewat Grammarly ini. Kemudian hal ini pun sangat membantu guru ketika harus memeriksa banyak tugas dalam waktu singkat. Nah, selain itu, siswa juga bisa memperoleh feedback langsung dari Grammarly ini. Nah, tapi jika dibandingkan dengan penilaian langsung oleh guru, AI ini masih memiliki keterbatasan.
teknologi memang belum sepenuhnya mampu memahami seperti konteks, kreativitas, ide, kedalaman argumen, gaya bahasa, serta tujuan komunikasi dalam tulisan si anak didik ini. Nah, guru lebih mampu menilai apakah isi tulisan ini relevan dengan topik, logis, dan sesuai dengan level kemampuan siswa. Nah, guru juga dapat memberikan feedback yang lebih personal dan memotivasi siswa yang mana AI ini tidak bisa, gitu ya. Jadi, penggunaan teknologi seperti Grammarly atau AI itu lebih efektif jika dijadikan alat pendukung. Seperti itu, bukan pengganti guru. Jadi, kombinasi antara penilaian otomatis dan penilaian guru adalah pilihan terbaik, di mana AI membantu aspek teknis, sedangkan guru menilai aspek isinya, kreativitas, dan perkembangan siswanya secara menyeluruh. Demikian, Pak Tuhu. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan teman yang lain atau Bapak dosen. Terima kasih. Ya, satisfying jawabannya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, saya izin jawab pertanyaan yang terakhir dari Bu Hasanah. Saya izin ulang pertanyaannya ya Bu. Menurut Anda, mana yang lebih sulit dinilai secara objektif, speaking atau writing, dan mengapa? Gitu Bu pertanyaannya. Saya izin jawab. Nah, secara umum, speaking lebih sulit dinilai secara objektif dibandingkan writing. Hal ini karena speaking bersifat spontan, gitu, kontekstual dan berlangsung secara real time, sehingga penilaiannya sangat dipengaruhi oleh persepsi subjektif guru terhadap aspek seperti intonasi, kelancaran, dan kepercayaan diri, dan juga interaksi. Nah, selain itu, faktor non-linguistik secara kecemasan atau performa saat itu juga dapat memengaruhi hasil. Sebaliknya, writing memiliki bentuk yang lebih statis sehingga dapat dianalisis berulang kali dengan kriteria yang lebih terstruktur, seperti tata bahasa, kohesi, coherence, dan juga organisasi ide. Oleh karena itu, reliabilitas penilaian writing cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan speaking gitu. Itu Bu Hasanah jawabannya. Bagaimana Bu? Oke, terima kasih. Sangat jelas jawabannya. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami dan juga tanya jawabnya. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Imam. Mohon tambahannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sofi dan Bu Putri tadi yang sudah presentasi. Seperti pendapatnya Pak siapa tadi? Presentasinya padat, singkat, dan meliputi semua gitu ya. Sukanya apa namanya tidak bertele-tele gitu ya. Baik, dan yang sudah bertanya ada 4 orang, ada Pak Arif, Pak Tuhu, dan Bu Hasanah, ada juga Bu Asri Permatasari. Dari paparan yang sudah disampaikan, kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Izin Pak, berkaitan dengan yang disampaikan tadi Pak, saya Hmm. menambahkan untuk pertanyaan Pak. Dari jenis-jenis yang disampaikan oleh kelompok ini kan yang menurut saya itu berat dan juga jarang sekali, bukan jarang sekali ya, jarang digunakan oleh guru atau yang di lapangan itu untuk menilainya. Salah satunya itu adalah debat, Pak. Ini mungkin satu dikhawatirkan kemampuannya belum maksimal dari siswanya, kemudian gurunya mungkin juga belum belum menguasai secara aktif dalam hal untuk eh, penyampaian dalam bahasa Inggrisnya dan juga mungkin juga dari apa namanya itu rubrik penilaiannya itu agak susah karena ada kelompok yang mendukung atau dan satu lagi kelompok yang menentang. Ini sangat jarang sekali. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Imam bisa menjelaskan itu sebaiknya seperti apa untuk debat itu. Karena sejauh ini kan standar penilaian untuk debat sendiri kan tidak ada bakunya, artinya bisa dikembangkan oleh guru masing-masing begitu dan sesuai dengan kemampuan guru masing-masing juga gitu. Itu aja, terima kasih Pak. Oke, baik Pak Tuhu. Debat ya, jadi ragam dari tes speaking itu kan tadi sudah dijelaskan ada interview gitu ya, ada role play, ada picture description, ada storytelling, discussion, oral presentation, dan debat ya. Debat itu memang
eh, ada beberapa ahli gitu ya, yang suka dan kemudian tidak suka. Jadi eh, suka dan tidak suka itu sebetulnya dilihat dari sisi kenapa mesti mereka melihatnya dari sisi substansi ya Pak, bukan melihat dari sisi yang sebetulnya diajarkan di dalam debat bahasa Inggris itu adalah bagaimana kemampuan berbicara antara satu pihak dengan satu pihaknya yang lain gitu ya. Yang dinilai adalah sebetulnya adalah kemampuan dari konteksnya, kemampuan speakingnya, kemampuan bagaimana mereka bisa mengeluarkan ide, gagasan, pengetahuan gitu ya. Gitu. Tapi ternyata yang muncul adalah kenapa jenis tes speaking debat ini jarang sekali kemudian dilakukan oleh guru. Kami menduganya eh, apa ya, menghadap-hadapkan dua kondisi yang berbeda ini memang sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Kecuali kemudian kalau situasinya dibuat menjadi semacam game dan turnamen gitu ya, bukan kemudian debat. Kalau debat ini kan memang ada beberapa yang tadi itu yang menyatakan seringkali keluar dari konteksnya gitu ya. Dan kemudian lebih kepada bagaimana bisa mengalahkan antara satu satu pihak dengan pihak yang lain gitu ya. Tapi sebetulnya bagus juga kalau kemudian yang dilihat sebetulnya bukan dari sisi konteksnya, yang dilihat adalah bagaimana antara satu pihak dengan pihak lain itu bisa menyampaikan ide dan gagasannya ketika membahas satu tema tertentu gitu ya. Eh, Beberapa waktu yang lalu memang seringkali di beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan debat gitu ya. Tapi ternyata Pak Tuhu, bagi teman-teman yang ada di Unindra itu banyak yang tidak setuju dengan istilah debat itu menjadi sebuah turnamen, menjadi merupakan bagian dari mengasah kemampuan speakingnya gitu ya. Karena tadi itu yang dinilai adalah sebetulnya kan bagaimana reaksinya, kemampuan berbahasa Inggrisnya, keterampilan dia menyampaikan ide dan gagasannya. Tetapi ternyata prakteknya di lapangan ketika diadakan turnamen debat itu yang terjadi adalah bagaimana mengeluarkan argumentasi, mengeluarkan vocab-vocab tertentu yang tujuannya tidak untuk kemudian memberikan pencerahan dan menyampaikan ide gagasan secara secara otentik ya, tetapi lebih kepada bagaimana bisa mengalahkan gitu loh. Jadi yang salah akhirnya ke situ gitu Pak Tuhu. Dan eh, rubrik assessment kalau kemudian apa namanya yang dibuat memang test speaking ini masih sangat kaku gitu ya Pak ya, masih sangat kaku. Dan kecenderungannya memang penilaian speaking ini masih dikatakan sebagai suatu penilaian yang sangat subjektif gitu ya. Meskipun Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan itu juga sudah membuat rubrik asesmen sebaik mungkin gitu ya. Tapi seringkali karena tadi sudah disampaikan ada strategi bagaimana supaya kita menjadikan hasil penilaian speaking ini menjadi penilaian yang objektif, yaitu saya melihatnya ketika melakukan penilaian itu dilakukan lebih dari satu orang, gitu ya. Jadi artinya adalah ada pihak satu orang lagi sebagai penyeimbang di dalam suatu proses penilaian speaking, gitu. Jadi ketika menilai speakingnya ini lebih dari satu, tentu objektivitasnya menjadi luntur. Yang muncul adalah penilaian secara objektif. Itu, Pak. Ada lagi, Pak? Terima kasih jawabannya Pak Dr. Imam. Oke, ada lagi, Bapak Ibu? Kalau saya malah mencoroti begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau ngelihat dari peraturan menteri ya,
Mana kemarin? Kemarin saya lihat peraturan menteri. Oh, sudah kehapus ya. Ada peraturan menteri tahun 2022 bicara tentang bagaimana kita bisa melakukan penilaian secara produktif terhadap kemampuan siswa gitu ya. Eh, Ternyata di kurikulum Merdeka itu kan memang penilaian itu kita lakukan pada kita Bapak Ibu sekalian. Ada penilaian, ada asesmen diagnostik, kedua adalah asesmen formatif, dan kemudian ketiga adalah asesmen sumatif. Sumat. Di dalam kurikulum Merdeka, memang yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pada aspek penilaian formatif, yaitu penilaian yang mengupayakan bahwa aktivitas penilaian itu sebagai satu titik tolak untuk melakukan perbaikan, gitu ya. Artinya adalah menilai itu bukan untuk kemudian hanya apa namanya menilai, hanya menjustifikasi, tetapi lebih kepada bagaimana hasil dari sebuah penilaian itu merupakan bagian dari sebuah koreksi untuk kemudian memperbaiki proses pembelajaran atau kemudian memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dari siswa. Nah, kemampuan speaking skill ini kan satu kemampuan yang produktif yang melibatkan banyak aspek yang dinilai gitu ya. Tidak hanya vocabnya, tidak hanya fluentnya, tidak ada ketepatan dalam penggunaan gramatikalnya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah aktivitas feedback yang bagaimana ya, umpan balik yang bagaimana dari hasil penilaian formatif itu yang mampu mendorong optimalisasi dari kemampuan speaking siswa. Kalau tadi kan Pak Arif ya, tadi bertanya tentang strategi terbaiknya, gitu ya. Strategi terbaik untuk meningkatkan kemampuan speaking dan writing secara bersama-sama, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari satu peraturan tadi yang mengatakan bahwa aktivitas asesmen itu saat ini yang terbaik yang diinginkan adalah bukan kemudian aktivitas penilaian yang tujuannya adalah menjudgment atau kemudian hanya berhenti pada aktivitas menilai gitu ya. Kalau sudah menilai, ya sudah selesailah gitu ya. Tanpa kemudian tahu ada yang bernilai memiliki kemampuan speakingnya tinggi, ada yang kemampuan speakingnya sedang, ada yang tidak memiliki kemampuan speaking gitu ya. Nah, banyak faktor yang mendorong kemampuan speakingnya ini kan tidak muncul nih. Hasil penilaian itulah kemudian digunakan untuk mendorong gitu ya. Saya ingat pendapatnya Florence tahun 2012 kalau nggak salah, beliau mengatakan bahwa aktivitas pembelajaran itu adalah 9 dari 10 fungsinya adalah mendorong. Ya. Mendorong apa? Mendorong potensi yang dimiliki oleh siswa. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu sekalian ketika melakukan proses pembelajaran, terutama adalah menilai kemampuan speaking skill siswa di sini, sudah melakukan feedback atau umpan balik untuk memperbaiki kemampuan mereka. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Oke, silahkan. Ada yang mau berpendapat? Saya boleh kasih pendapat, Pak? Silahkan, Bu Izin. Mary. Kalau salah tolong dikoreksi. Eh, Tadi memang penjelasannya jelas banget persoalan di sekolah negeri atau sekolah swasta yang sebenarnya yang membuat mereka jadi agak yang tadi Bapak bilang feedback dari speaking itu pertama yang diharuskan adalah fasilitas, Pak. Jadi kayak misalnya lab bahasa gitu. Terus itu satu. Kedua adalah audio atau CD yang kita mau ini
dulu nih, apa karena kan kita kan bahasa Inggris ada dua style ya, American and British. Jadi kalau buat anak-anak yang masih, saya bilang, yang Bapak bilang masih di bawah, nggak mungkin kita menggunakan British karena speaking British lebih agak sulit gitu ya. Terus kedua berarti pilihnya yang mungkin kita pakai yang kurikulumnya American. American itu lebih lebih jelas dan lebih umum. Semua les-les course di Indonesia ini kebanyakan kursus-kursus ini kecuali IF. IF and British Council itu beda. Itu udah British banget gitu dua. Tapi kayak PEC atau LIA itu mereka masih menggunakan kayak lembaga-lembaga itu tuh masih menggunakan kurikulum Amerika gitu. Jadi sebenarnya eh, sebenarnya supaya feedbacknya supaya anak bisa mengerti supaya tidak ada lagi yang namanya pengambilan nilai itu untuk dikatrol itu salah satu adalah fasilitas bahasa itu yang paling penting. Audio visual dan CD-nya, maksud saya CD dari conversation-nya, mulai dari dia conversation, terus repeating, terus writing, baru 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 dia bisa untuk apply to apa maksudnya baru dia bisa practice in English gitu. Jadi saya ingat zaman dulu SMA share sedikit, Bapak boleh? Boleh, kita cukup punya waktu panjang nih. Silakan. Ya. Ya dikit banget Pak, zaman saya dulu masih ada UN. Itu buat saya itu working hard banget, bukan working hard, study hard banget. Buat saya itu yang paling saya pusing itu adalah bahasa Inggris. Karena setiap kali saya di lab itu, UN itu kan masih zamannya UN itu ya. Itu apa maksudnya, kita lebih banyak praktisnya di lab gitu. Jadi kebetulan sekolah saya waktu itu ambil 2 kurikulum. Jadi ngambilnya yang satu jadi pakai kurikulum tapi yang ada CD-nya untuk conversation, untuk reading, untuk writing itu satu Amerika, terus nanti lagi baru pakai yang British gitu. Jadi zaman saya, kalau saya dibandingkan dengan sekarang, kenapa lemah banget bahasa Inggris, bahkan ada yang jadi ekskul atau bagaimana, atau ada yang juga dihapuskan bahasa Inggrisnya, bahkan bukan guru bahasa Inggris yang bukan expert malah ngajar bahasa Inggris, bahkan LKS yang saya lihat juga dari sekolah negeri itu juga maaf sekali, itu standarisasinya jauh di bawah gitu. Jadi itu juga pendukungnya juga buku-bukunya juga harus ada pendukung, Pak. Selain fasilitas kayak lab, tapi buku juga harus ada pendukung gitu. Jadi kita pilih salah satu nih arahnya mau kemana. Anak ini nggak bisa kalau kita langsung kasih British. Oke, kita pilih kurikulum yang Amerika. Amerika lebih mudah. Itu dulu aja yang kita building, itu dulu aja yang kita bangun gitu. Sampai anak-anak mengerti dengan konsep. Bahasa Inggris ini kan intinya konsep, Pak. Beda dengan matematika ya kayak 2 tambah 2 ya hasilnya 4 kayak gitu. Tapi kan ini kan adalah praktis, di mana anak-anak butuh praktis. Praktisnya apa? Bukunya satu yang jelas, yang benar-benar jelas. 2 adalah fasilitas dari lab bahasa. 3 adalah CD-nya ya, yaitu maksudnya CD including dengan reading, writing, speaking, dan conversation. Jadi pada saat di lab itu guru bahasa Inggrisnya itu bisa kontraksi langsung dengan murid gitu, apa yang dibicarakan gitu. Jadi bisa connection gitu. Itu sih yang sebenarnya yang harus di-build dari sekarang gitu. Makanya kalau dibilang gimana ya Pak, menyedihkan, maksudnya sangat menyedihkan sih pendidikan di Indo tuh kayak bahasa Inggris itu seharusnya kan bahasa internasional, sedangkan kita di luar sana aja bahasa kita menjadi bahasa internasional, bahkan dicari-cari guru Indonesia yang bisa mengajar bahasa Indonesia di Australia, Singapura, atau negara lain gitu. Jadi itu sih Pak sebenarnya fasilitas, dan itu balik lagi ke pemerintah apakah mendukung gitu. Satu, gurunya tidak di-training, tidak ada penyaluran training khusus untuk bahasa Inggris. Dan lagi yang kedua, guru yang tidak kompeten tidak bahasa Inggris jangan maksud saya jangan disuruh atau paksa mau nggak mau harus mengajar bahasa Inggris gitu. Jadi istilahnya ya kayak kalau seperti itu kayak ngegali lubang kubur sendiri gitu loh. Maksudnya you nggak ngerti bahasa Inggris, you have to teach English tapi nggak ngerti gitu. Kan yang kita karena semua balik lagi Pak. Parents pasti bilang
akan kalau seperti ini kondisinya, parents itu hanya mengantar anak-anak sebagai hanya rutinitas. Istilah kasarnya kayak ya lulus alhamdulillah pokoknya udah. Pokoknya nilainya ada 8 aja udah gitu kan gitu. Jadi yang kalau saya bandingin zaman saya sama sekarang ini malah anak-anak merasa santai. Kenapa? Nggak ada UN, nggak ada di ujian, nggak ada di apa, bahkan jadi eskul. Eskul itu yang maksudnya ya lu mau ikut boleh nggak ikut ya sudah gitu. Jadi itu sih sebenarnya pertama ya dari fasilitas, dari bukunya, kurikulumnya pilih mau bagaimana, tapi kita lihat dulu kondisi dengan anak, dan ketiga adalah gurunya. Kalau memang gurunya kompeten, di training, ada penyaluran training, pemerintah mendukung banget, saya rasa semua it will be works gitu loh Pak. Itu aja sih pendapat saya Pak. Maaf kalau ada salah-salah. Baik, Izin Mbak, makasih. mumpung masih anget nih Pak. Ya, makasih Bu Mary. Lengkap sekali ya Bu Mary ya. Dan Iya. sebagian juga ada curahan hati dari Bu Mary. Oke, ada lost learning segala. Oke, silahkan Pak Wiono gimana? Iya, baik Pak. Saya menyoroti tiga Pak ya, 3 poin aja berkaitan dengan yang Bapak sampaikan feedbacknya seperti apa gitu. Yang pertama adalah eh, terkait dengan tesnya Pak. Tes untuk skill speaking itu sangat minim dibandingkan dengan reading sama writing. Ya, dua-duanya artinya yang listening sama ini masih sangat minim karena target di dalam sekolah itu adalah anak bisa mengerjakan soal, kemudian nilainya itu tertera di rapot itu bukan nilai praktek, tetapi nilai utamanya adalah menulis dan mengerti, Pak, gitu. Artinya bahasa ini dipelajari bukan digunakan untuk komunikasi, itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua itu, kita itu levelnya tidak jelas. Artinya gini, Pak, maksud saya itu adalah kalau kita masuk ke kursus, begitu masuk kursus kan ada tesnya dulu. Ini masuknya pre-basic, kemudian basic, intermediate, atau advance gitu Pak. Levelnya jelas berdasarkan kemampuan. Kalau di sekolah yang formal kan tidak bisa karena masuk ya bahasa Inggris sama semua sesuai dengan kurikulum. Bisa nggak bisa ngikutin semuanya gitu. Kemudian yang ketiga itu poinnya adalah dasar bahasa Inggris anak-anak itu tidak ada. Artinya bahasa Inggris sekarang itu mulainya dari tingkat menengah, artinya SMP, Pak. Karena SD itu sudah dihilangkan, Mas. Bahasa Inggris dasarnya nggak kuat, TK tidak mendapatkan bahasa Inggris, kemudian eh, tingkat SD itu bahasa Inggrisnya juga tidak ada, hanya digunakan untuk ekstrakurikuler saja. Kemudian kalau misalkan di SMP-nya dengan dasar yang tidak kuat, dituntut untuk bisa berkomunikasi, itu sangat mustahil menurut saya gitu, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Tugu Wiono. Jadi ternyata bahasa Inggris itu mulai dari SMP ya. Di SD tidak menjadi kewajiban kembali ya. Betul, Pak. Berarti hanya SD tertentu yang memang masih mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris, dikenalkan ya pembelajaran bahasa Inggris ya di SD. Sehingga mereka punya fondasi gitu ya untuk kemudian SMP. Dan memang yang kedua adalah levelingnya ya. Level pembelajaran bahasa Inggrisnya memang tidak ada level kursus yang langsung dibuat clustering gitu ya, clusterisasi gitu ya. Mana yang basic, mana yang advance, mana yang middle dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian yang ketiga yang menarik ya memang kemampuan speaking ini masih sangat jarang ya Pak ya. Bukan merupakan apa namanya satu tujuan, padahal yang dikatakan kemampuan komunikasi itu memang tidak hanya kemampuan komunikasi secara verbal gitu kan, tetapi juga ada komunikasi dengan apa namanya tertulis gitu ya, dan lebih tidak ini lagi kemudian tadi yang disampaikan Bu Mary juga banyak juga gitu ya apa namanya pendidik yang ternyata lebih mendorong kemampuan yang di luar dari speaking gitu ya Pak Tuhu ya. Karena memang Ya. eh, dari kurikulumnya seperti itu gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan gitu ya. Gitu. Ada lagi?
Pak Arif kayaknya mau mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Pak Arif. Biar yang lain dulu, Pak Dokter. Oke, oke, baik. Jadi sebetulnya feedbacknya gimana belum ketemu ya. Tadi kan sudah disampaikan Bu Mary, oke, peralatannya, laboratoriumnya harus lengkap. Saya setuju Bu, dan saya waktu sekolah dari SD, SMP, SMA ya, nggak punya tuh sekolah saya laboratorium bahasa. Kemudian dulu pakai CD ya, itu juga nggak punya gitu ya. Dipaksakan hanya memiliki buku bahasa Inggris. Jadi memang pembelajaran untuk bahasa Inggris lebih kepada bagaimana kita memperbanyak vocabnya saja, kemudian akurasi dalam apa namanya itu ketepatan dalam penggunaan grammarnya, tensesnya gitu ya. Nah, kemampuan yang speaking ini memang apa namanya masih belum menjadi sesuatu yang familiar. Nah, satu lagi pertanyaan saya yang terakhir. Adakah sekarang aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk anak-anak, untuk peserta didik kita itu belajar speaking secara self learning gitu ya, pembelajaran secara mandiri dan mereka tahu seberapa apa namanya, seberapa mampu mereka untuk dapat berbahasa Inggris itu sebagaimana tadi Pak Tuhu sampaikan bisa tahu level dia ini basic, level dia ini middle, level dia ini advance dan seterusnya. Adakah Bapak dan Ibu sekalian menemukan aplikasi, walaupun tadi sudah disampaikan ya dari kelompok Bu Sofi, yang sekarang ini yang paling populer apa nih kira-kira nih? Yang biasa Bapak Ibu sekalian bisa rekomendasikan untuk siswa dan siswi supaya mereka bisa belajar sendiri di rumah, ya. Silahkan. Bu Izin Sofi Pak, atau Bu mau Putri nambahin. atau ada yang lain? Mungkin ada aplikasi namanya, bukan Silakan. aplikasi sih Pak, tapi website di IFZ. Itu ada durasinya mulai 30 menit sampai 50 menit. Jadi kalau teman-teman milih 50 menit, itu udah include for skills. Jadi semua skill itu ada, termasuk speaking juga. Itu free dan juga setiap 3 bulan sekali. Tapi kalau teman-teman punya akun Google-nya lebih dari satu, ya berarti bisa diganti aja akun Google-nya. Nanti akan skornya langsung terlihat dan bisa langsung masuk ke Gmail. Itu juga bisa untuk ngukur eh, apa namanya level ya, saver murid-murid kita nanti. Jadi kalau sebelum saya ngajar di tahun ajaran baru itu, saya pasti nyuruh teman-teman untuk ngambil tes itu. Karena kebetulan murid-murid saya itu kan adults ya Pak ya. Jadi sebenarnya bukan adults juga bisa sih, murid-murid les saya juga saya suruh ngambil itu. It's free. Gitu sih, Pak. Apa aplikasinya Bu Putri? Website IFZ. Iya, Website. IFZ. Tuh ada yang nanya Pak. Oh, Tolong oke. ketik Bu. Oh. Iya, nanti ada durasinya paling lama sampai 50 menit apa 60 menit. Itu ada speaking sections-nya. Bu Putri, kalau aplikasi Duolingo, kemudian Stimuler, kira-kira gimana Bu Putri? Kalau Duolingo sekarang itu banyak konten yang inappropriate ya, Pak. Apalagi untuk anak-anak. Di situ udah banyak LGBT plus yang masuk ke konten-kontennya. Oh, ada LGBT maksudnya gimana Iya Bu? Pak, jadi pas misalkan dari conversation, tapi yang nanya itu Oh. girl, it should be like girlfriend ya, tapi jadinya malah boyfriend gitu loh jadinya. Ya, who is your girlfriend gitu. Jadi cewek sama cewek gitu Pak. That Murid-murid is saya juga, true, that is true. Yeah, that iya is true, murid-murid Pak. saya yang Benar, that is true. SD juga It's not komplain, Miss kenapa recommended. aplikasinya Nggak gini? bagus, nggak bagus. Banyak banget itu. Masa? Iya Iya, Pak, sekarang udah diselipkan LGBT plus jadi Pak. selipan LGBT. Aku Mm-mm. setuju banget, benar. Itu benar. Nggak, itu Iya. benar, Pak. Benar banget. Kalau Oh, stimuler bagus Pak, but we need to pay for it sih, biar enak, Ya, ya. biar pro aja. Ya, Kalau pro ada aja ya, lebih betul. mungkin bisa stimuler. kalau Stimuler cocok kah untuk anak level SMP, SMA gitu?
Kalau untuk praktis, menurut saya ya, apalagi kan di Indonesia ini masih belum masuk banget pelajaran bahasa Inggris. Mungkin saya sarankan untuk les bahasa Inggris saja sih, Pak, daripada buang-buang uang untuk bayar pro ya. Karena kan sometimes feedback dari guru privat sama aplikasi itu berbeda. Seperti itu, menurut saya sih. Nanti mungkin latihannya kalau udah di levelnya B1, oke lah boleh pakai stimuler. Tapi so far masih tetap pakai guru privat sih, Pak. Tapi kalau untuk sekedar cek level aja, oke lah, gitu. Oke. Jadi kalau versinya Bu Putri, bahwa feedback yang terbaik itu sebetulnya adalah apa yang sudah dilakukan oleh guru di les bahasa Inggris gitu ya. Jadi Eh, ketika gimana? Kalau untuk feedback biasanya saya kan ada program namanya speech ya, karena kan murid saya adults dan mereka itu akan menjadi calon guru. Jadi di semester selanjutnya itu waktu 9 bulan mereka harus bisa full ngajar pakai bahasa Inggris. Backgroundnya itu beda-beda Pak. Itu kan cukup PR ya. Belajar bahasa Inggris aja susah, tapi harus ngajar full pakai bahasa Inggris. Karena kurikulumnya juga kan Cambridge sama IGCSE ya. Jadi Mm-mm. untuk masalah itu biasanya saya kasih feedback. Ada namanya kegiatannya banyak. Kita ada speech, kita ada debate, kita ada apa namanya storytelling juga. Pokoknya semua hal role play Mm-mm. itu saya gunakan. Dan biasanya once in a week itu saya kasih feedback. Saya tuh pakai feedback dari pakai what we call it tabelnya itu dari Brown 2001 yang speaking Mm-mm. sections nanti ada vocabulary, fluency. Nah, itu ada poin-poinnya. Jadi saya pakai tabel yang dari situ untuk memudahkan poinnya berapa. Dari 0 sampai 100 saya masukin scale-nya ke situ. Jadi setiap minggu saya kasih feedbacknya ke anaknya, tapi saya kasih solusi juga. Sepertinya kamu harus coba ini, kamu harus coba itu, Mm-mm. karena setiap orang kan beda-beda. Begitu, Pak. Oke. Itu karena eh, bisa berjalan efektif dengan rasio guru dan jumlah peserta didiknya sangat terbatas ya Bu Putri ya. Iya, Hmm. benar. Paling banyak cuma Jadi 18 orang. 18 orang. Jadi feedback yang tertunda atau feedback segera, Bu? Pada waktu itu Feedback. atau kemudian harus seminggu setelahnya baru kemudian diberikan feedback atau bagaimana yang terbaik? Biasanya seminggu sekali ya, tapi kalau memang anaknya kira-kira nggak ada sama sekali, nggak ada perkembangannya dari minggu kemarin itu saya langsung kasih setelah dia speech-nya gitu, karena memang kurang banget gitu. Seperti itu sih Oke. Pak. Jadi tergantung peserta didik lagi kondisinya. Terakhir, feedbacknya menggunakan aplikasi atau feedback secara apa namanya itu konvensional Bu Putri yang Eh, efektif Konvensional sih Pak. Biasanya saya catat konvensional. dulu, tapi pakai tabel yang tadi ya rujukannya itu yang apa dari Brown 2001. Cara ngecek speaking itu untuk speaking aja mostly. Oke. Jadi memang masih ada kombinasi ya ternyata ya bagaimana kita memanfaatkan aplikasi digitalisasi dalam penguasaan pembelajaran bahasa Inggris, tetapi ketika kita memberikan feedbacknya juga secara konvensional gitu ya Bu Putri ya. Dan apa namanya efektivitasnya memang rasio antara guru dan peserta didik tidak lebih dari 1:20 ya maksimal ya. Kalau kita kan kelasnya memang besar ya, 1 banding berapa Pak Purnama, Pak Arif? KDM itu 1:47 ya. Sampai 50 malah. Untuk SMA ya. SMP di saya 40 dan Betul. 44. Nah, iya. Kelas 7 40, kelas 8 44, kelas 9 Nah, itu. 40. Saya juga nggak ngebayangin gimana Pak Arif ya, Pak Tuhu itu gimana gurunya bisa memberikan feedback gitu kan. Jadi mengimplementasikan peraturan kemudian juga teorinya, tetapi kita berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Gurunya satu lagi, kadangkala di satu sekolah mengajar bahasa Inggris, dia bisa megang 8 kelas gitu kan. Saya bisa bayangkan juga sih teori itu tentang bagaimana kita bisa memberikan feedback yang efektif, mendorong motivasi belajar gitu ya, dan segera untuk memperbaiki apa yang mesti dilakukan oleh siswa sehingga kemampuan speakingnya bisa tumbuh. Saya kira itu. Terima kasih, Bu Putri. Ada lagi kah sebelum kita tutup? Pembahasannya menarik ya, Bu Sofi ya.
Oke, yang sudah bereaksi hari ini ada 6 orang. Pak Ari, Pak Tuhu, Bu Astri, Bu Asana, Bu Floren, dan Bu Putri. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang apa namanya ingin menyampaikan sesuatu di pembahasan kita kali ini kita mungkin tutup saja ya. Dan absensi hari ini masuk semua ya, kalau tidak salah. Masuk semua, Pak Dokter ya. Oke, hadir semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan terima kasih juga untuk khususnya penyaji materi Ibu siapa tadi itu? Bu Putri dan Bu Sofi. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan itu libur ya. Libur, Pak. Iya, libur. Libur tanggal 3-nya hari Minggunya. Jadi tarik ke belakang hari Sabtunya juga libur, kemudian hari Jumat juga libur. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Makasih, salam sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dokter Terima Imam. kasih Pak Dokter Imam. Dari Pak. Tinggal satu lagi, gengs. Satu lagi. Tinggal satu lagi. Dosennya belum keluar, satu lagi. Tahu nih Mary, motong-motong pembicaraan orang loh. Pak, gue motong. Gue nggak motong. Emang kapan? Si Putri tadi lagi ngomong. Nah, ini beneran. Put, Iya. gue nggak tahu lu lagi ngomong, Put. Sumpah. Maafkan. Tesol, langsung aja tesol. Tesol dulu hubungin dosennya, Pak. Biar gue presentasinya cepat. Ntar dulu aja. Bilang aja dosennya masih ada gitu. Iya. Istirahat dulu lah. Istirahat 20 dulu menit ya. paling ya. Ya, istirahat. 20 menit. Doain saya nggak ketiduran ya. Lo jangan macam-macam ya, Pak Arif. Kita presentasi.